Atau bisa juga ditaruhnya langsung di vettingnya langsung ke nama ininya, ke URL-nya. Misalkan di tune ini ada di mana, tinggal taruh di sesuai dengan di URL yang ada. Kalian langsung tembakan atau kalian langsung mountingkan ya. Nah, dalam ini untuk praktik ini kita coba menggunakan di Google Drive. Ini kita jalankan aja. Ini saya sengaja kalau saya ketik-ketik takutnya kelamaan ini. Bisa habis waktu buat ngetik-ngetik aja nantinya. Nggak apa-apa ya tekniknya? Nggak apa-apa Ibu-Ibu? Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Khawatirnya Kak diketik terlalu kelamaan nantinya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, Iya Pak, ya. langsung contoh. Oke. Nah, ini kita patching Google Drive-nya. Tadi kan kita ambil data dulu, setelah itu dia konfirmasi nih, minta izin lah kasarnya, minta akses untuk ngambil si Google Colab, kita ambil, kita kasih connect aja ke Google Drive kita. Nah, biasanya dia minta apa namanya Gmail kita, sesuai dengan yang kita taruh di mana tadi data set tersebut. Dalam hal ini ke MH17, nah, setelah itu baru kita kasih izinkan. Oke, dia proses loading. Ini sih tergantung dari masing-masing video ya. Sebetulnya bisa juga selain di Google Drive, di Google Colab bisa juga pakai Jupyter Note. Jupyter Note itu yang offline ya. Kalau ini kan online. Nah, kita sudah lakukan mounting ke Google Drive di folder My Document Colab. Nah, setelah itu kita biasanya analisa nih data yang kita ambil nih si Telkom Tune sendiri berapa sih bentuk datanya. Nah, karena di sini kita lihat bahwa rekornya jumlah datanya nih sebanyak 7.043 rekor. Sementara untuk yang atributnya atau fill-nya lah ya, atributnya fiturnya sebanyak 21. Nah, kalau kita mau lihat 21 ini apa aja? Nah, kita bisa lihat melalui ke dataset kolom value. Di mana 21 tersebut ada di atributnya namanya customer ID, gender, senior citizen, sampai ke yang nge-tune. Ini sebanyak ada 21. Setelah itu kita kalau mau lihat isi datanya, kita panggil datasetnya, dan kita panggil ke heads-nya ya. Oke. Dari sini kita kelihatan data-data tersebut. Ada customer, gender, senior citizen, partner, dan sebagainya. Oke. Oh, kalau salah ini, oke. Ini sudah dapat. Kita coba melakukan penganalisian datanya. Analisa data, kita describe. Ini fungsinya yaitu sebagai statistiknya lah ya. Kita statistiknya kita mau tahu nih jumlah data tadi itu berapa sih. Ternyata untuk data yang ini ya, kalau statistik kan dia mengenalkan data-data yang dalam bentuk numerical aja. Data numerical di mana data numerical ada di atribut seniority Chenan dengan Meliceng. Nah, dari sini kelihatan bahwa jumlahnya yaitu 743 dengan min-nya sendiri itu sebesar 0,6 dan untuk yang senior citizen 0,162, tenan 31 dengan Melicengnya 64. Standar deviasinya berapa? Ini bisa kelihatan. Begitupun lihat datanya, data minimnya, data yang paling kecilnya berapa sih? Nah, itu bisa kelihatan. Ini ternyata untuk yang citizennya 0, tenannya 0, untuk yang bulanannya sebesar 18,25. Untuk yang data dasarnya ya, data paling terkecil. Nah, presentasi 25% berapa, 50% berapa, 70% berapa, termasuk dengan nilai yang maksimumnya sendiri. Di sini kalau maksimum untuk senior citizen ada 1, karena dia datanya sebetulnya hanya 0 dengan 1 dia. Untuk senior, dia muda atau tua lah, lama atau baru gitu. Untuk yang tenannya sendiri itu ada yang 72. Ada 72 maksimal dengan Melicengnya sebesar 118. Nah, setelah itu kita melakukan penelaan data sendiri. Nah, untuk menelaah data, kita analisa dulu karakteristik dari data kita nih. Apa sih data tersebut? Seperti tipe datanya apa,
Nah, sini kita analisa bahwa di sini untuk customer ID ternyata tipe datanya itu objek dan sebagainya ya. Nah, ini kita bisa melakukan penganalisaan data tersebut. Gitu. Oke, ini sebetulnya coba saya lihat ya, ada yang kurang ini, belum ditambahkan dengan data yang lebih fixnya deh. Sebentar ya, saya salah apa namanya ngasih datanya sebentar. Karena ini data yang masih murni. Yang, sebentar, ada ini. Saya lihat. Oke, bisa terkadang suka minta ini dulu, suka nge-remote kayak gitu. Oke, kita tadi sampai, oke, dari sini dulu ada ininya nggak untuk proses penelahan data? Ada yang perlu ditanyakan dulu nggak? Kita sharing-sharing dulu aja. Saya mau update ke data yang ini dulu deh, yang ada yang ini. Ada yang perlu diskusikan dulu nggak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke, sebentar, saya ada yang ini. Saya lupa ngambil data yang sudah saya kasih triknya. Ini data yang kalau nggak salah lihat data yang terupdate nggak? Karena saya kepingin data yang terupdate. Nah, belum terupdate ini. Sebentar, yang sudah saya ada filterasinya, saya lupa naruhnya. Oke. Bentar, karena bentar ya, maaf ya, ada ini. Oke, ini ada cara ngatasi missing value-nya maksud saya. Sini kalau nggak salah ini belum dimasukkan missing value. Saya kepingin yang ada missing value-nya untuk perapian datanya sendiri. Dan, oh iya, ini yang data yang lama. Oke. Dan saya lihat sudah ada perubahan. Oh iya. Oke. Ini makanya yang ini sama sebetulnya dari yang tadi, cuman yang ini sudah ada penambahan dalam bentuk untuk pre-processing-nya. Kalau yang tadi ini belum ada pre-processing, jadi agak karena kan ini datanya data benar, sama yang ini datanya data sampah, data yang sampah, sehingga saya harus ibaratnya melakukan pre-processing. Jadi ini merupakan data yang awal, ternyata saya lihat data bersih gitu kan. Kalau data bersih saya bilang buat apa kayak gitu kan. Di sini saya lihat ini data bersih. Data bersih. Nah, sementara kalau yang keduanya akhirnya saya olah dengan data yang kotor. Kalau data kotor dari mana? Nah, ini ada data-data non-nya. Non itu data non numerical. Ibaratnya data-data yang sampah, data-data yang redundant, data-data yang ada yang minus, dan data-data ada yang double, itu kita sebut data sampah. Nah, untuk melakukan untuk pembelajaran ataupun latihan pelatihan ataupun nanti di dunia nyata, kita pasti nggak selamanya jalan tuh mulus ya. Nggak selamanya data yang kita dapat itu datanya data bersih semua, sudah clear, sudah nggak ada masalah. Nah, itu sih enak. Kayak ini enak sebetulnya, karena datanya sudah bersih. Kalau bersih dari mana? Kita ngeliat di sini itu nggak ada data yang kotor. Nah, nanti kita lihat. Oke, saya coba simulasikan data yang kotor. Datanya sama sebetulnya, cuman bedanya saya kotorkan. Karena data aslinya itu data bersih. Oke, nggak apa-apa ya, saya refresh lagi sebentar ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke.
lebih asik kalau ketemu data yang kotor, Pak. Supaya apa? Kita harus ngerapiin datanya. Karena fungsi dari fungsi dari data science kan kita pertama kali kan harus analisis karakteristik dulu itu datanya. Setelah kita tahu datanya, kita cek, kita telah, oh ternyata nih ada yang data kotor. Nah, gimana cara ngebersihin data kotornya? Nah, namanya data, namanya operator, namanya sistem. Terkadang kan dia masukkan data, itu kan ada aja data yang nggak ke entry sama dia kan, benar nggak ya? Misalkan ada di suatu field nih, misalkan di suatu field, misalkan di field ini, di field tenants, ternyata ada data yang kosong nih, ini kan ini kosong, data sampah, nggak tahu nih data bertuan, dia nih untuk customer 7795 CFO cewek, ini data nannya untuk yang ibaratnya lamanya dia berlangganan, ini berapa lama? Nah, kita di sini nggak tahu nih, karena datanya ini nggak isi. Tapi kalau di atasnya isi, oh dia selama misalkan 2 bulan, yang ini 2 bulan, yang ini yang 24 bulan, dan sebagainya. Ini jelas datanya keisi. Nah, kalau kita ketemu data kayak gini, nah kita gimana cara kita melakukan solusi kayak gitu. Nah, itu nanti ada tekniknya. Nah, kalau kita lihat data yang lama, data yang ini, data yang sebelumnya tadi ya, saya lihat untuk yang di poin ketiga ya, 7795, 7795.